Om Swastiastu. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita bahas ialah tentang serada. Untuk anak-anak diharapkan agar bisa menyimak videonya dengan baik. Kita langsung ke materi. Serada. Secara alamiah, setiap manusia memiliki yang namanya kepercayaan. Kepercayaan pada kualitas yang lebih tinggi disebut dengan keyakinan. Jadi keyakinan ini sifatnya lebih mendasar daripada kepercayaan. Dalam agama Hindu, keyakinan itu disebut dengan serada. Jadi serada, akar katanya berakar kata srad, yang dalam bahasa Sanskerta disebut dengan keyakinan. Serada atau keyakinan ini dapat dijadikan sebagai motivasi pegangan hidup bagi umat manusia. Dalam agama Hindu, mengenal yang namanya 5 keyakinan atau disebut dengan Pancasrada. 5 keyakinan ini ialah yang pertama ada Brahman, yang kedua ada Atman, yang ketiga ada Karmapala, yang keempat ada Punarbawa, yang kelima ada Moksa. Kita bahas yang pertama, Brahman. Brahman ialah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dengan segala sifat-sifat dan kemahakuasaannya. Nah, jadi dalam agama Hindu, Tuhan itu disebut dengan Brahman. Jadi kita harus mempercayai yang namanya Tuhan. Lanjut. Atman. Atman ialah keyakinan terhadap adanya energi terkecil dari Brahman yang ada pada setiap makhluk hidup. Jadi Atman ini merupakan percikan terkecil dari Brahman yang menghidupi setiap makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia, setiap makhluk hidup. Kita analogikan. Nah, misalnya ada sebuah lilin dan api yang sangat besar. Saya ibaratkan lilin ini ialah makhluk hidup. Api yang besar ini saya analogikan sebagai Brahman atau Tuhan itu sendiri. Nah, mula-mula lilin ini mati atau tidak menyala. Bagaimana caranya agar lilin ini bisa menyala? Yaitu dengan memercikkan api yang ada pada sumber api yang besar ini ke lilin yang mati ini. Sehingga lilin yang mula-mula mati bisa menyala atau hidup. Nah, jadi seperti ini. Api yang ada pada lilin ini bersumber dari api yang besar ini. Dari sumber api yang besar ini. Jadi energi yang ada pada lilin berasal dari energi dari sumber api ini. Jadi api yang ada pada lilin itu sama dengan api yang besar ini. Bedanya di mana? Bedanya pada kualitasnya beda. Jadi ini apinya kecil, yang ini apinya besar. Begitu juga makhluk hidup. Jadi makhluk hidup agar bisa dia hidup harus diberikan energi dari Brahman. Jadi Tuhan memberikan energinya sehingga makhluk hidup yang mula-mulanya mati bisa hidup. Jadi pada setiap makhluk hidup itu bersemayam Tuhan. Namun pada tingkat atau kualitas yang kecil. Jadi setiap makhluk hidup itu ada Tuhan di dalamnya. Baik itu hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Jadi analoginya seperti itu. Jadi Atman, percikan terkecil dari yang namanya Brahman. Seperti itu. Saya harap kalian mengerti ya. Lanjut. Karmapala. Karmapala ialah keyakinan terhadap adanya hukum sebab akibat. Nah, jadi karmapala itu terdiri dari 2 kata. Ada karma dan pala. Karma itu artinya perbuatan, pala artinya hasil. Jadi karmapala merupakan hasil perbuatan. Jadi kita sebagai agama Hindu harus meyakini yang namanya hasil dari perbuatan, meyakini yang namanya hukum karma. Seperti itu ya. Hukum karma ini sifatnya mutlak. Lanjut. Punarbawa. Punarbawa ialah
keyakinan akan adanya kelahiran yang berulang-ulang. Jadi kita sebagai agama Hindu mempercayai Punarbawa ini, mempercayai bahwa setiap makhluk hidup itu sudah pernah hidup sebelumnya atau akan dilahirkan secara berulang-ulang. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir ada moksa. Moksa ialah keyakinan akan adanya kebahagiaan yang abadi, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Jadi yang dulu energi yang dipercikkan oleh Brahman itu, kalau kita bisa mencapai moksa, itu akan kembali lagi kepada Brahman. Jadi bersatunya Atman dengan Brahman, itu maksudnya. Nah, jadi untuk penjelasan serada, untuk pengantar materi kita yang kedua serada, saya rasa cukup. Ya, untuk tugas kalian selanjutnya ialah silakan pelajari tentang Dewa, Batara, dan Awatara. Nah, untuk tugas yang akan dikumpulkan minggu depan, silakan cari cerita tentang 10 Awatara, kemudian kalian tulis inti dari cerita-cerita tersebut pada double folio. Ingat ya, pada double folio, jangan ngumpulin buku lagi. Ya, jadi ini tugasnya yang dikumpul. Tugas kalian di rumah silakan pelajari tentang Dewa, Batara, dan Awatara. Nah, jadi sekian untuk pembelajaran singkat kita pada hari ini. Di pada pembelajaran hari ini saya bisa tutup dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi.